Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah giliran masih ramalan 2022 untuk inisial T U ya sahabat ya. Akan saya shuffle dulu. Yang general reading keuangan ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua ya. Sekarang adalah inisial U, bagaimanakah keuangannya untuk general reading keuangan, kesehatan, warna, dan keberuntungan kalian di tahun 2022. Oke, general reading untuk inisial U. Saya bukan satu persatu ya, Page of Cups. Tahun ini Page of Cups di sini menandakan keberkahan, ada sesuatu yang baru yang kalian dapatkan yang tidak sama setiap tahun. Jadi sesuatu yang baru yang tidak selalu ada di dalam setiap tahun. Rizki ini biasa anugerah berkah ya, dapat sesuatu yang luar biasa berkah ya. Ini ada gambar kayak kaki dari langit ya, dan ada kayak malaikat gitu ya, kecil. Nah ini menandakan bahwa ada sesuatu lah yang bikin dirimu kayak bahagia. Bisa jadi yang mungkin belum mendapatkan jodoh nih, tahun ini bisa jadi dapat jodoh. Yang belum dapat kerjaan nih, tahun ini dapat kerjaan. Yang mungkin keuangannya kemarin terpuruk, tahun ini mungkin membaik. Bisa jadi berkah itu banyak ya, tergantung kehidupan kalian masing-masing. Di kartu kedua ada The High Priestess. Tahun ini mungkin kamu bisa jadi lebih menaikkan spiritual ya, lebih banyak melakukan hal-hal positif dalam hidup kamu, lebih mulai sadar bahwa ternyata aku harus banyak kurang selama ini, mungkin kurang mendekat kepada Tuhan. Jadi ya sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Akhirnya tahun ini kayak dirimu lebih kayak memiliki effort yang sangat tinggi untuk bagaimana bisa mendekat sama Tuhan, banyak berdoa apa-apa ke Tuhan gitu, dan banyak sekali tabir yang terbuka yang mungkin tahun kemarin itu tidak terbuka. Kayak banyak hal yang terbuka yang datang kepada diri kamu, ada hal-hal yang baik. Door to romance. Di sini ada pintu terbuka ya, ada gambar cinta. Sepertinya yang belum, itu tadi yang saya bilang bahwa yang belum menemukan jodoh bisa jadi tahun ini akan mendapatkan jodoh. Bisa jadi yang belum menikah tahun ini menikah. Who you are, your desire and your action. Tahun ini tuh kayak dirimu mendapatkan jati diri gitu lah. Kamu tahu ternyata apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu capai untuk menggapai mimpi kamu. Jadi saya bilang tadi banyak yang kebuka. Jadi kamu tuh kayak lebih dewasa tahun ini, lebih banyak hal yang bikin dirimu akhirnya bisa berpikir lebih baik gitu tentang kehidupanmu, tentang masa depan kamu, tentang cita-cita kamu gitu. Four of Cups. Tahun ini kamu harus bisa menyemangati dirimu untuk lebih tinggi lagi. Mungkin di awal tahun dirimu merasa masih hidupku belum banyak perubahan gitu ya. Jangan salah. Tahun barunya Imlek ya, tahun macan air itu dimulai di 1 Februari. Bisa jadi after itu, setelah itu kamu banyak perubahan dalam hidup kamu. Saya melihat, nah di sini Five of Pentacle, kamu nggak usah risau sebenarnya untuk urusan keuangan. Jadi dua kartu ini ada relate banget, bahwa di sini ada Four of Cups, di sini ada Five of Pentacles. Di sini menandakan keresahan kamu ya, kegalauan kamu tentang keuangan, yang mungkin keuangan kamu merasa kamu tuh tidak yang kurang-kurang amat, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap hari. Nah, tahun macan air, apa hubungannya dengan tahun macan air? Tahun macan air adalah tahun bagaimana siapa orang itu yang bekerja keras maka akan mendapat pundi-pundi uang yang banyak. Rizkinya akan mengalir gitu loh. Jadi nggak akan sampai mati rizki. Jadi selama kamu bekerja keras, kamu berusaha, dan pastinya bekerja keras dengan doa juga. Jangan hanya bekerja keras dengan fisik kamu, dengan otak kamu, tapi berdoanya juga harus kerja keras nih tahun ini. Maka di sini ada Ace of Pentacle, kartu As Koin kebalik. Ada kartu As Koin, Ace of Pentacles. Apa sih kartu As Koin? Pastinya kalau ada As Koin, sesuatu yang luar biasa tentang keuangan kamu. Keuangan kamu tidak seperti yang kamu
kira gitu loh. Ternyata keuangan kamu di tahun itu lebih baik gitu loh. Banyak hal baik yang kamu capai, bisa kamu peroleh. Keuangan tuh tiba-tiba bisa datang aja dari mana aja, tergantung mindset kamu. Makanya Four of Cup ini adalah mindset sebenarnya, perasaan kamu, semangat kamu. Tapi kalau semangat kamu naik, kamu punya mindset yang bagus untuk tahun ini, maka bisa berubah. Jadi memang hidup itu bisa berubah tergantung cara berpikir kamu, sahabat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Contohnya ini, garis tangan saja bisa berubah. Saya meneliti garis tangan saya. Ternyata pada saat saya mindset saya lebih baik, banyak yang baik, dan saya lebih positive thinking terhadap Tuhan, terhadap hidup saya nggak mungkin gini deh. Pokoknya aku jadi orang harus baik, harus inilah, nggak ganggu orang, nggak nipu, tetap jujur, tetap melakukan tuntunan sesuai agama masing-masing. Garis tangan bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Juga ada penelitiannya, sahabat. Jadi garis tangan ini adalah mewakili neuron-neuron di otak kita. Jadi kalau pola pikir kita berubah, ini juga akan berubah. Nah, kenapa saya bilang, saya contohkan garis tangan, apa relate-nya, apa hubungannya dengan kehidupan kalian? Garis tangan adalah mewakili kehidupan kalian, karena garis tangan kita tuh masing-masing berbeda. Hidup kamu juga begitu, tergantung bagaimana mindset kamu. Semua mindset kamu terhubung dengan kehidupan kamu. Kalau kamu bilang, I'm okay, aku sehat, aku baik-baik saja, aku bisa menghadapi tahun ini dengan baik dan benar gitu. Selalu katakan itu menjadi afirmasi dirimu setiap hari untuk menyemangati dirimu, maka kamu akan baik-baik saja. Jadi sebenarnya orang paling beruntung di dunia ini adalah pada saat orang itu selalu yakin bahwa hidupnya akan punya kehidupan yang sangat baik dan lebih baik terus. Kenapa? Pada saat kamu mau memperbaiki hidup kamu, berarti kamu mau menganalisa hidup kamu di belakang. Oh, aku yang salah seperti ini, aku gak boleh seperti ini. Menurut saya itu adalah orang yang paling beruntung, ya. Karena dia pastinya pada saat dia merubah sesuatu yang salah pada dirinya, maka dia bisa merubah masa depan. Masa lalu tidak bisa dirubah, sahabat, tapi hanya bisa kita pelajari dan kita analisa. Kenapa terjadi begini? Karena begini. Dan ingat, memang hidup itu dikasih pelajaran sama Tuhan. Terkadang ada yang ujuk-ujuk orang itu enak, kelihatannya. Tapi pelajaran apakah yang dikasih sama orang itu? Kita tidak tahu. Setiap hidup kita dikasih lembaran buku sama Tuhan yang berbeda, dan sesuai dengan tujuan hidup kita masing-masing, sesuai dengan area kita masing-masing. Hidup, kita harus bisa hidup di dalam area kita, ya. Hidup kita, area kita, keluarga kita, dan kita harus bisa survive di sini. Bagaimana kita setiap detik bisa survive, itu yang terpenting saat ini. Janganlah kamu bilang bahwa kamu apes, janganlah kamu bilang bahwa kamu tidak beruntung, ya. Itu akan menjadi doa untuk kamu. Hanya bilang, ini keberuntungan yang tertunda, masih harus banyak yang diperbaiki. Bagaimanakah keuangan? Keuangan untuk inisial U. Ada judgment. Kartu judgment di sini adalah kartu kayak bisa jadi sebuah akhir, bisa jadi sebuah awal, ya. Jadi tergantung bagaimana mindset kamu tadi, bahwa tahun ini kamu bisa berhasil kalau kamu juga bekerja keras, kamu tidak menyerah, kamu pantang menyerah, ya. Kamu gigih, kamu meneliti detail-detail dalam kehidupan kamu yang masih kurang. Apa sih yang masih kurang? Harus digali terus. Kenapa aku masih gagal? Harus dipelajari terus, sahabat. Jadi kamu bisa berhasil karena kamu mau mempelajari itu semua. Kamu berani menguak kelemahan-kelemahan kamu. Kamu berani melihat kelemahan-kelemahan kamu. Jangan melihat kelemahan orang lain dulu, tapi looking at you. Ya, yang terpenting yang pertama adalah looking at you first. Jadi kamu analyze hidup kamu, perilaku kamu bagaimana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Rizky itu memiliki energi positif yang sangat tinggi, ya. Rizky itu seperti nyawa, ya. Seperti sebuah dimensi yang lain daripada kita, tetapi dia akan bisa nempel ke kita kalau kita juga punya dimensi yang sama seperti dia. Analoginya seperti itu. Nah, ada five of one. Di sini memang kamu sangat, ibaratnya kamu lagi kayak menghadapi sebuah kompetisi besar di tahun ini, ya, untuk bekerja keras. Kamu bagaimana cara bisa meraih ke situ, meraih ke dalam tujuan kamu tuh, kamu memang sangat bekerja keras tahun ini. Orang yang bekerja keras itu adalah orang yang hebat menurut saya. Orang yang bekerja keras itu adalah orang yang memang
orang yang memiliki semangat tinggi ya. Jadi itu sudah seperti melebihi ibadah apapun loh sahabat ya. Jadi itu menurut saya, karena dia orang yang punya semangat kerja, dia benar-benar itu, dia tuh tahu tanggung jawab bahwa dia harus menghidupi dirinya dan keluarganya seperti itu ya. Di sini ada the temperance. Untuk keuangan akan ada keseimbangan yang bagus tadi ya. Ada justice lagi, ada judgment ya. Jadi ini tadi ada judgment, di sini ada justice. Apa yang kamu usahakan sesuai dengan hasilnya. Jadi di sini inisial U, yang malas-malasan maka akan mendapatkan hal yang mungkin kecil. Tetapi kalau dia yang bekerja keras, dia yang semangat, maka mendapatkan energi rezeki yang besar. Kan di sini ada justice, ada judgment. Dua-duanya muncul untuk urusan keuangan di sini. Berarti kan di sini ada hubungannya dengan sesuatu yang kamu usahakan. Ada hubungannya dengan sesuatu yang masing-masing ini pasti berbeda hidupnya. Tetapi kalau kalian memiliki semangat yang tinggi, aku harus bekerja keras, yang penting melakukan banyak kerja, yang penting halal gitu ya. Di sini ada the strength. Di sini kamu mengalami titik lemah. Ada semangat yang harus kamu booster. Ada semangat yang harus kamu naikkan di sini ya. Jadi sepertinya yang U ini perlu sesuatu yang sepertinya U ini harus ada sesuatu yang bisa menyemangati dirinya. Jadi sahabat, kalau kamu menunggu sesuatu untuk menyemangati dirimu, menunggu uang datang terus akhirnya kamu semangat, itu kayaknya nggak mungkin. Tetapi uang itu akan datang pada saat energi positif kamu naik. Kamu semangat, kamu yakin, dan kamu bisa mengalahkan rasa malas dan rasa capek dalam hati diri kamu. Itu yang luar biasa. Saat ini adalah, tahun ini adalah perang bagaimana kamu bisa melawan diri kamu untuk selalu semangat bekerja, semangat mencari uang, semangat mencari pundi-pundi uang ya, tanpa harus menyalahkan apapun, tapi kamu sendiri yang harus bisa membangkitkan diri kamu. Nah, bagaimanakah dengan asmaranya? Saya akan bacakan yang single dulu. Di sini ada Seven of Swords dan ada Nine of Pentacles. Yang single tahun ini dia mungkin lumayan stres, lumayan tertekan karena perkara asmara ya. Mungkin kenapa tidak kunjung datang, atau kamu masih belum bisa melupakan masa lalu kamu. Masih banyak hal sebenarnya berkecamuk tentang cinta, belum mendapatkan seseorang mungkin yang kamu inginkan, tetapi akhirnya kamu bisa mempunyai sesuatu yang lain sehingga kamu tidak begitu stres ya. Di sini Nine of Pentacles. Mungkin yang single yang ini lagi kayak yang U itu lagi bekerja keras banget bagaimana dia bisa melupakan hal-hal yang bikin dia sedih. Jadi yang U kali ini, yang single tahun ini adalah tahun dia bagaimana bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi uang. Jadi dia benar-benar ingin sukses, ingin berhasil biar bisa melupakan, mungkin dengan kesibukannya itu dia tidak begitu menderita atau mengingat seseorang yang mungkin masih ada di dalam hatinya. Saya merasakan energinya dia tuh masih mencintai seseorang, tapi dia belum bisa move on. Tapi move onnya dia buat untuk bekerja keras. Itu sangat bagus ya, karena memang melupakan seseorang itu juga tidak mudah sahabat. Cinta, perasaan itu juga dikasih Tuhan, dan memang butuh keberanian juga untuk bisa melupakan orang yang mungkin sudah tidak memikirkan kita. Butuh sesuatu yang realistis juga, yang logis masuk ke dalam hati dan pikiran kita untuk bisa melupakan dia. Dan itu ada jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Tahun ini yang berpacaran ada Ace of Cups, Two of Wands ya. Di sini tahun ini adalah tahun yang sangat membahagiakan untuk pasangan kalian ya. Kamu dengan pasanganmu, dengan kekasih kamu. Bisa jadi tahun ini tuh tahun itu kayak apa ya, kamu sudah mulai merencanakan sesuatu. Jadi kayak semuanya tuh sudah kayak hubungan kalian tuh sudah di tahap fase, di tahap sangat serius. Bisa jadi kalian mau menikah ya, tahun ini kayak ada ancang-ancang untuk menikah. Bisa jadi kamu memang deal untuk menikah tahun ini. Jadi hubungan kalian tuh semakin baik, semakin membuahkan hasil lah. Hubungan kalian tuh sudah jelas lah tahun ini, kelihatan sangat jelas. Yang menikah ada King of Wands dan ada The Lovers. Yang menikah juga gitu, kalian semakin cocok, kalian semakin erat tahun ini. Banyak hal-hal yang sudah terjadi tapi semakin menguatkan cinta kalian, kasih sayang kalian, semakin bisa menerima apa adanya satu sama lain. Di sini ada King of Wands. Untuk urusan kerjaan mungkin sudah mapan, sudah banyak kemudahan, sudah banyak kemajuan, sudah banyak
hal-hal yang baiklah dalam keluarga kalian. Jadi tahun ini tuh kalian ibaratnya sudah mulai mengalami fase peningkatan yang baik, jadi hubungan kalian juga baik ya. Untuk kesehatan, usah melihat energi negatif lebih di sebelah kiri, semua itu sakit. Sebenarnya memang banyak yang nggak sehat sih. Ini lebih kayak ada sesuatu yang energi negatifnya naik. Tahun ini bisa jadi kalian gampang sakit. Kalian mudah sakit mungkin karena terlalu capek, terlalu stres ya. Hati-hati di bagian perut juga, bawah perut, kaki ngilu-ngilu ya. Jadi hati-hati yang merokok, hati-hati yang minum minuman keras mungkin bisa dikurangin ya. Warna keberuntungan kalian adalah hijau, putih, coklat, hitam, dan pink, juga ungu. Jangan memakai warna kuning dan orange, juga hijau yang light. Angka keberuntungan 2, 3, dan 7. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.